Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang berbahagia dengan channel Education and Sport Pembahasan. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kepada kalian untuk tidak keluar rumah jika bukan karena terpaksa nian. Kalau terpaksa nian, tidak bisa ditinggalkan, silahkan. Nah, bolehlah kalian pakai keluar rumah, tapi dengan syarat pakai masker. Jangan lupa pakai masker anak-anak ya. Kemudian pulangnya jangan lupa cuci tangan ya, pakai sabun. Karena anak, sebelum kita mulai, Bapak harap atau Bapak minta kepada kalian untuk membaca doa bersama-sama agar kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi perlindungan dari segala mara bahaya yang melanda wilayah kita ini. Berdoa mulai. Selesai anak-anak. Ya, baiklah anak-anak. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak ingatkan kembali kepada yang belum klik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Kepada yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke anak-anak Bapak yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita masih tetap membahas tentang tema 5 tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca pembelajaran yang keempat. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran keempat ini, tujuan pembelajaran adalah dengan mengidentifikasi kata, siswa dapat menjelaskan makna yang ada pada kosakata yang berkaitan dengan keadaan cuaca secara tepat dan benar. Kemudian yang keduanya, dengan kegiatan menulis kesimpulan, siswa dapat menyusun informasi tulis berkaitan dengan keadaan cuaca secara terstruktur. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mencoba mengidentifikasi kata dan juga akan mencoba menulis kesimpulan, mencoba membuat kesimpulan. Oke, anak-anak, kita lihat pada pembelajaran 4 ini ada beberapa orang anak yang sedang berkumpul ya, sedang membuka majalah atau koran. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang. Udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Oke, yang ini ya, ini gambarnya. Mereka menunjukkan artikel yang mereka bawa. Oke, kita lihat. Nah, di sini terjadi percakapan antara Edo dan teman-temannya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Nah, ini pertanyaan jawaban yang diungkapkan oleh Edo atas pertanyaan dari kawannya. Apakah isi artikel berita yang kalian dapat? Nah, berarti si perempuan ini, si siswa ini bertanya kepada pihak yang siswa laki-laki ya. Maka yang siswa lainnya menyebut artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Nah, kemudian ada lagi yang lainnya. Siswa yang lainnya pun dia sedang membicarakan tentang artikel ini.
Apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Nah, kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Ini jawaban si laki-laki. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, nah, kata siswa yang lainnya. Jadi, nanti siswa ini akan membaca beberapa artikel, satu atau dua artikel, kemudian mereka akan menceritakan atau menuliskan istilah atau kata khusus anak-anak ya. Nah, lihat. Sekarang ayo bacalah artikel berita yang kelompok Edit temukan di koran. Nah, ini yang ditemukan oleh Edo ya di koran. Ada sebuah artikel. Artikel 1, judulnya Pengaruh Cuaca Terhadap Kesehatan dan Perilaku. Jakarta, CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi. Salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Artikel ini diambil atau disajikan dari halaman website cnnindonesia.com. Gaya hidup 2016 bulan 4 tanggal 19 pukul 15 lebih 4 menit lebih 31 detik. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Oke, kita lanjut. Ini artikel yang pertama. Nanti kamu baca sendiri. Ulang lagi videonya ya anak-anak ya. Nah, kita lihat sekarang artikel kedua. Artikel kedua ini judulnya Perubahan Cuaca Penyebab Kenaikan Jumlah Pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu, akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Udah lagi, infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat dengan ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan makan banyak sayur. Dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga negara atau warga berolahraga. Ini diambil dari antara disarikan pada halaman website republika.co.id /berita /nasional /daerah 17 bulan 8 17 8 25
perubahan cuaca picu kenaikan jumlah pasien. Itu artikel yang kedua yang ditemukan oleh kawan-kawan Edo tadi ya. Kemudian Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca 2 artikel berikut tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel itu. Menurut saya, nah ini pertanyaan dulu, ini bertanya ya, yang perempuan bertanya, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-temannya? Ini nanti pertanyaan untuk kalian nih. Sekarang kita inikan dulu si Edo ya dan kawan-kawannya akan berbincang-bincang. Setelah dia membaca artikel tersebut. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo? Ya, Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu. Kemudian yang anak satu lagi menjawab, tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, sekarang yang perempuan bertanya, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti yang ditemukan oleh Edo dan teman-temannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang dari siswa perempuan tadi, nah sekarang kamu dikasih tugas. Tugas 1 nih ya. Tugas 1 ini mencari istilah khusus yang ada pada artikel 1 dan artikel 2 ya. Mencari kata khusus dari artikel 1 dan artikel 2. Kamu buat kolomnya, kamu buat tabelnya seperti ini. Kerjakan di buku latihan ya. Tuliskan, suruhannya nih, tuliskan istilah khusus yang ada di artikel 1 dan artikel 2 di kolom berikut ini. Ini kolomnya dari 1 sampai 4. Yang nomor 1, artikel 1 adalah cuaca panas. Sedangkan artikel 2 adalah perubahan cuaca tidak menentu. Nah, silakan sekarang kamu cari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, di artikel tersebut. Itu tugas 1 ya, anak-anak ya. Tak terasa, waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman rumah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dilakukan di dalam kelas. Nah, ini yang mereka bicarakan. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Kami lebih suka bermain lompat tali, kata cewek yang satu ini. Kemudian yang cowok, saya lebih suka membaca buku. Yang satu lagi, bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain, kita bersihkan. Nah, ya, itu atas usulan dari siswa yang satu ini. Ya. Kemudian, Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir. Jadi dikosongkan bagian tengahnya. Ya. Jadi kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang karena si meja kursinya sudah dikepinggirkan. Nah, ini gambarnya anak-anak ya.
Waktu istirahat telah usai. Nah, ini sudah ini lagi istirahat ya di dalam kelas, bangkunya sudah dipinggirkan, ada yang main kelereng, lompat tali ya, ada yang baca buku. Nah, tiba-tiba waktu istirahat setelah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kalian contoh adalah setelah bermain, kita rapikan kembali tempat kita. Jadi, suasana tidak berantakan. Keadaan di dalam kelas tidak berantakan. Jadi pelajaran tidak terganggu. Harusnya kamu seperti itu juga. Jangan di sekolah aja. Di rumah kamu habis bermain, mainan kamu rapikan kembali. Simpan di tempatnya. Jadi begitu ada perlu, kalian tidak akan susah-susah mencari barang-barang tersebut. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam. Namun, mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Coba tuliskan pengalamanmu di buku tulismu. Nah, jadi walaupun mereka beragam, ada yang bermain goli atau kelereng, ada yang bermain lompat tali, ada yang membaca buku, ada yang bermain tapak gunung. Ketika sudah selesai, mereka sama-sama bekerja sama membersihkan ruangan kelas yang mereka gunakan tadi. Nah, jadi harusnya kamu seperti itu juga ya. Jangan kamu iri-irian, mentang-mentang kamu tidak bermain kelereng, maka kamu tidak mau membersihkan ruangan kelas. Atau mentang-mentang kamu tidak bermain tapak gunung, kamu tidak mau membersihkan. Nah, harusnya sama-sama main, tidak main, sama-sama. Kalau sudah saatnya membersihkan, sama-sama membersihkan kelas. Biar kelas kita tetap rapi, tetap bersih. Sehingga suasana belajar kita akan lebih nyaman. Dayu melihat ke langit, cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-temannya berkumpul di halaman sekolah. Mereka pada berkumpul, berbaris ya. Berbaris seperti ini, seperti yang kamu lihat pada gambar. Nah, di sini si Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-temannya melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Kamu lihat gerakan pertama tangan di bawah ya, di bawah. Kemudian setelah itu tangan diangkat ke atas, kaki yang kanan diangkat. Lurus ya, lutut ya, diangkat. Kemudian lihat berputar ya, berputar. Oke, kemudian berputar. Gerakan kedua seperti itu juga. Tangan masih di atas, gantian. Kaki kirinya yang diangkat. Berarti kaki kanan, kaki kiri gantian ya. Kaki kanan, kaki kiri. Si tangan masih tetap di atas. Hitungannya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, gitu ya. Sekarang berubah ke gerakan ketiga. Tangan kembali ke bawah. Kemudian tangan disilangkan ya, dirapatkan dengan sesama tangan kalian, jari-jarinya.
dimasukkan ke depan ya, didorong ke depan, masih tetap kaki secara bergantian, kanan kiri diangkat ya. Hitungan ke-8 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan keempat hampir sama dengan gerakan ketiga. Ya, hampir sama, cuma yang keempat ini kaki kiri dulu yang diangkat. Kalau yang ketiga tadi kaki kanan dulu, yang keempat ini kaki kiri dulu yang diangkat. Hitungannya masih tetap dari 1 sampai 8. Nah, itu aja anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran tentang cuaca, pembelajaran keempat, Bapak akhiri sampai di sini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum klik like dan subscribe atau tekan loncengnya, silahkan sekarang klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, silahkan share video ini melalui Facebook boleh, melalui Instagram boleh, Twitter boleh, dan lain sebagainya. Kemudian boleh juga kamu langsung bagikan linknya. Kamu bagikan linknya atau kamu kasihkan langsung nama channelnya. Channel Education and Sport. Kan anak? Itu aja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum selesai, nah kita tutup dengan doa dulu anak-anak ya. Berdoa, mulai. Oke anak-anak selesai. Jadi sekali lagi silahkan share video ini ke kawan kalian ya. Boleh langsung aja kasih nama channelnya, Channel Education and Sport Pembahasan. Oke anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi kalian, atas perhatian kalian, atas dukungan kalian terhadap Channel Education and Sport Pembahasan ini. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.